Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tekno Info Bisnis, channel yang membahas seputar informasi teknologi dan bisnis. Kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Pengertian Knowledge Management System. Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan dan informasi di dalam suatu organisasi. Adapun tujuan utama dari sistem ini adalah memfasilitasi berbagi pengetahuan, pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, apa saja manfaat dari Knowledge Management System? Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan memiliki sejumlah manfaat bagi sebuah organisasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari implementasi sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan memungkinkan anggota tim atau individu dalam organisasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide. Ini dapat meningkatkan kolaborasi antar tim, memperkuat hubungan antar departemen, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang lebih baik di seluruh organisasi. Manfaat yang kedua adalah mengurangi hilangnya pengetahuan. Dalam setiap organisasi, ketika seorang anggota tim meninggalkan perusahaan atau pensiun misalkan, ada resiko kehilangan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan sistem manajemen pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman individu dapat didokumentasikan dan tersedia untuk digunakan oleh anggota tim lainnya. Ini membantu mengurangi resiko kehilangan pengetahuan kritis dan memastikan kontinuitas pengetahuan di dalam organisasi. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan sistem manajemen pengetahuan, anggota tim dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas keseluruhan dalam organisasi. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah mendorong inovasi dan pembelajaran organisasi. Dengan memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pengalaman, sistem manajemen pengetahuan mendorong inovasi dalam organisasi. Anggota tim dapat mempelajari praktek terbaik, pelajaran dari proyek sebelumnya, dan pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan proses, produk, atau layanan. Ini membantu organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan memperkuat keunggulan kompetitif. Kemudian manfaat dari knowledge system selanjutnya adalah meningkatkan keputusan yang lebih baik. Sistem manajemen pengetahuan menyediakan akses cepat ke informasi dan pengetahuan yang relevan. Hal ini membantu individu dan tim dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan mempertimbangkan berbagai pengetahuan yang ada, maka keputusan yang diambil lebih mungkin berdasarkan fakta dan analisis yang komprehensif. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengurangi duplikasi dan kesalahan. Dengan adanya sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system yang terstruktur, anggota tim dapat melihat apakah pengetahuan atau informasi yang mereka butuhkan telah ada sebelumnya. Nah, ini mengurangi duplikasi pekerjaan dan kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya koordinasi atau pengetahuan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, implementasi dari knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan ini dapat membantu meningkatkan kolaborasi, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik di dalam organisasi. Dengan memanfaatkan dan membagikan pengetahuan secara efektif, maka organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dan merespon perubahan dengan lebih baik. Selanjutnya kita bahas
apa saja komponen dalam knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan. Sebuah sistem manajemen pengetahuan biasanya terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Komponen pertama adalah penangkapan pengetahuan. Sistem ini memfasilitasi proses menangkap pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Pengetahuan ini dapat berupa teks, dokumen, presentasi, video, atau berbagai bentuk informasi lainnya. Komponen yang kedua adalah penyimpanan pengetahuan. Sistem ini menyediakan tempat untuk menyimpan pengetahuan yang telah ditangkap tadi. Pengetahuan dapat disimpan dalam format yang terstruktur seperti basis data, atau dalam format yang tidak terstruktur seperti berkas-berkas dokumen. Komponen yang ketiga adalah organisasi pengetahuan. Sistem ini membantu dalam mengorganisir pengetahuan agar mudah diakses dan dicari oleh pengguna. Ini dapat melibatkan penggunaan struktur hierarkis, kategori, atau metode lain untuk mengelompokkan dan mengindeks pengetahuan. Komponen yang keempat adalah berbagi pengetahuan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berbagi pengetahuan dengan anggota tim atau departemen lain dalam organisasi. Ini dapat dilakukan melalui fitur seperti kolaborasi online, forum diskusi, atau alat berbagi dokumen. Komponen yang kelima adalah akses dan penemuan pengetahuan. Sistem ini menyediakan mekanisme pencarian dan akses pengetahuan yang lebih efisien. Pengguna dapat mencari informasi yang relevan dengan kata kunci atau menggunakan filter dan kriteria lain untuk menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan. Komponen yang keenam adalah kolaborasi dan komunikasi. Sistem ini mendukung kolaborasi antar anggota tim atau departemen yang berbeda. Fitur kolaborasi seperti obrolan, ruang kerja bersama, atau wiki internal memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan secara real-time dan berinteraksi secara langsung. Komponen yang ketujuh adalah pembelajaran dan pengembangan. Sistem ini dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran organisasi seperti pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan profesional. Pengetahuan yang disimpan dalam sistem dapat digunakan untuk membuat materi pelatihan atau konten pendidikan lainnya. Dengan mengadopsi sistem manajemen pengetahuan yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mempercepat inovasi, dan mengurangi kerugian pengetahuan ketika anggota tim meninggalkan organisasi. Sistem ini juga memfasilitasi budaya berbagi pengetahuan dan kolaborasi yang kuat di seluruh organisasi. Selanjutnya kita bahas apa saja elemen-elemen dalam knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan. Elemen yang pertama adalah pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan merupakan elemen inti dalam manajemen pengetahuan. Pengetahuan dapat berupa pengetahuan yang melekat pada individu, pengetahuan eksplisit atau pengetahuan yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau angka, atau kombinasi dari keduanya. Pengetahuan ini mencakup informasi, pengalaman, wawasan, praktek terbaik, keahlian, dan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Elemen yang kedua adalah orang. Individu atau anggota tim dalam organisasi memiliki peran penting dalam manajemen pengetahuan. Mereka adalah sumber pengetahuan, pemilik pengetahuan individu, dan aktor yang berpartisipasi dalam berbagi, mencari, dan mengembangkan pengetahuan. Orang-orang dalam organisasi perlu diberdayakan, didorong, dan didukung untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajemen pengetahuan. Kemudian elemen yang ketiga adalah proses. Proses merujuk pada langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengelola pengetahuan. Proses meliputi pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, penerapan, dan penyebarluasan pengetahuan. Proses-proses ini dirancang untuk memastikan pengetahuan yang relevan, akurat, dan terkini dapat diakses dan digunakan dengan efisien oleh anggota tim. Kemudian elemen yang keempat adalah teknologi.
Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen pengetahuan. Teknologi dapat mencakup sistem manajemen pengetahuan, basis data pengetahuan, portal pengetahuan, alat kolaborasi, alat pencarian, dan aplikasi lain yang memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pencarian, dan berbagi pengetahuan. Teknologi yang tepat dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam manajemen pengetahuan. Elemen yang kelima adalah budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi bagaimana pengetahuan diperlakukan dan dikelola dalam organisasi. Budaya yang mendukung manajemen pengetahuan adalah budaya yang mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, belajar dari kesalahan, dan menghargai nilai pengetahuan. Budaya ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan pertukaran pengetahuan. Kemudian elemen yang keenam adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat mempengaruhi aliran pengetahuan dalam organisasi. Struktur yang terbuka, fleksibel, dan memfasilitasi kolaborasi horizontal dan vertikal dapat mendorong pertukaran pengetahuan yang lebih baik. Pemilihan struktur organisasi yang tepat dan pengaturan yang efektif dalam mendukung aliran pengetahuan yang optimal. Kemudian elemen yang ketujuh adalah penghargaan dan insentif. Memberikan penghargaan dan insentif kepada individu atau tim yang berpartisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan dan kontribusi terhadap manajemen pengetahuan dapat memotivasi dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam organisasi. Insentif ini bisa berupa pengakuan, penghargaan, kesempatan pengembangan, atau insentif finansial. Nah, keseluruhan elemen-elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam manajemen pengetahuan. Pengetahuan sebagai aset penting harus dikelola dengan melibatkan orang, mengikuti proses yang tepat, memanfaatkan teknologi yang sesuai, mendorong budaya pengetahuan, mengatur struktur organisasi yang mendukung, dan memberikan penghargaan dan insentif yang relevan. Selanjutnya kita bahas bagaimana alur proses bisnis dalam Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan. Alur proses bisnis dalam manajemen pengetahuan dapat bervariasi tergantung pada organisasi dan konteksnya. Namun, berikut ini adalah alur proses umum yang dapat digunakan dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah identifikasi pengetahuan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi jenis pengetahuan yang penting, baik itu pengetahuan yang dimiliki oleh individu maupun pengetahuan eksplisit yang dapat diungkapkan dalam bentuk dokumen atau data. Kemudian proses yang kedua adalah pengumpulan pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan pengetahuan tersebut. Ini bisa melibatkan pengumpulan data, dokumentasi praktek terbaik, wawancara dengan ahli pengetahuan, atau pengumpulan informasi dari sumber lain. Proses yang ketiga adalah organisasi dan klasifikasi. Pengetahuan yang dikumpulkan perlu diorganisir dan diklasifikasikan dengan baik. Ini melibatkan pembuatan taksonomi atau struktur hierarkis yang memudahkan pengelompokan pengetahuan berdasarkan topik, subjek, atau kategori yang relevan. Dalam tahap ini, penggunaan metode pengindekskan, tagging, atau metadata dapat membantu dalam pengorganisasian yang lebih baik. Kemudian proses yang keempat adalah penyimpanan pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menyimpannya secara sistematis. Pengetahuan dapat disimpan dalam sistem manajemen pengetahuan atau platform berbasis cloud yang memungkinkan akses mudah dan aman. Selanjutnya, proses yang kelima adalah pemeliharaan dan pembaruan. Penting untuk memastikan bahwa pengetahuan tetap mutakhir dan relevan. Proses pemeliharaan dan pembaruan pengetahuan melibatkan memperbarui informasi, menghapus atau mengarsipkan pengetahuan yang sudah usang, dan memperbarui struktur taksonomi jika diperlukan. Proses selanjutnya yang keenam adalah akses dan berbagi pengetahuan. Langkah berikutnya adalah memberikan akses kepada anggota tim atau pengguna yang berwenang untuk mengakses dan berbagi pengetahuan.
Ini melibatkan pengaturan izin akses dan memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menemukan dan berbagi pengetahuan yang relevan melalui sistem manajemen pengetahuan. Kemudian proses yang ketujuh adalah kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Proses ini mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara anggota tim atau pengguna. Ini dapat dicapai melalui forum diskusi, platform kolaborasi, atau pertemuan reguler untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan proses yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan. Evaluasi secara terus-menerus dari proses manajemen pengetahuan diperlukan. Ini melibatkan analisis penggunaan sistem, umpan balik dari pengguna, dan pengukuran indikator kinerja yang relevan untuk memastikan efektivitas manajemen pengetahuan. Setelah evaluasi, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat diambil untuk meningkatkan proses manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Nah, proses ini adalah siklus berkelanjutan yang terus berulang, dengan pembaruan dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan pengetahuan yang terkini dan terbaik tersedia bagi organisasi. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan part 1 ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.